Dari gang sempit di Korea Selatan, tiga wanita muncul membawa distorsi, sikap, dan teriakan yang tak bisa dibungkam. Mereka bukan lahir dari panggung besar, mereka tumbuh dari skena bawah tanah, dari suara yang dianggap aneh, dari stigma, dan dari batasan-batasan yang mereka dobrak. Namanya Ramkik, trio punk perempuan yang tidak hanya bermain musik, tapi juga menghajar realita. Inilah kisah Ramkik, band punk yang lahir dari hati, dari pengalaman, dan dari keberanian. Korea Selatan merupakan negara maju yang digambarkan sebagai salah satu negara paling menonjol di Asia dari berbagai bidang. Dalam beberapa dekade, Korea Selatan yang dulunya sempat terpuruk akibat perang berubah menjadi kekuatan teknologi dan budaya global. Selain gedung tinggi, internet super cepat, dan transformasi yang efisien, kota Seoul yang hidup 24 jam menciptakan masyarakat yang modern, disiplin, dan produktif. Korea juga semakin dikenal oleh dunia setelah munculnya K-pop, drama Korea, dan film dengan produksi yang tidak main-main. Namun di balik itu semua, Korea Selatan memiliki sisi yang gelap yang jarang dibicarakan karena masyarakat harus terus hidup dalam sebuah kompetisi demi kehidupan yang dianggap ideal. Selain jam kerja yang tidak masuk akal, jutaan anak muda harus belajar mati-matian hanya untuk mendapatkan nilai tertinggi, bekerja di perusahaan besar, dan diterima di kampus ternama. Jika gagal, mereka akan dianggap aib oleh masyarakat yang membuat angka bunuh diri di Korea Selatan semakin meningkat. Masyarakat Korea sering melakukan tindakan diskriminasi dan memiliki standar kecantikan yang sangat tinggi. Konon, banyak perusahaan lebih mementingkan wajah dan penampilan dibandingkan skill atau kemampuan. Hal itu membuat operasi plastik dianggap normal dan body shaming dianggap hal biasa. Orang tua juga terus mendorong anak-anaknya untuk tampil sempurna, bahkan rela menderita demi masa depan. Fenomena tersebut membuat Jang Yeon merasa muak dengan kondisi sosial yang kaku dan menindas karena ia ingin hidup dengan caranya sendiri meski dianggap melanggar norma oleh masyarakat. Yeon bukan seorang artis atau selebritis. Ia hanya seorang mahasiswi pendiam yang menyukai musik punk, di mana itu menjadi dasar untuk gaya bermusiknya dan mulai terlibat di skena punk Seoul yang sedang berkembang. Meski skena punk didominasi oleh kaum laki-laki, namun kehadirannya cukup menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berisik, liar, dan agresif. Di kawasan seperti distrik Hongdae, punk tidak hanya dilihat sebagai komunitas, melainkan bagian dari subkultur musik alternatif yang berada di luar arus utama budaya populer. Berbeda dengan K-pop yang mendapatkan dukungan dari industri dan pemerintahan, punk di Korea Selatan tumbuh secara mandiri di ruang-ruang underground seperti klub kecil dan komunitas independen. Keberadaan punk juga mencerminkan sikap ekspresi kebebasan, kritik sosial, dan penolakan terhadap kompromi yang sering bertabrakan dengan norma sosial Korea yang relatif konservatif dan hierarkis. Di sisi pemerintahan, Korea Selatan tidak memiliki kebijakan secara khusus menekan atau melarang musik punk untuk berkembang. Pemerintahan juga tidak memberi dukungan resmi terhadap punk seperti yang dilakukan kepada industri hiburan yang menjanjikan seperti K-pop, film, dan drama Korea. Pemerintahan hanya fokus pada produk dan nilai yang mampu meningkatkan citra nasional dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Akibatnya, punk dibiarkan berkembang secara bebas tanpa dukungan struktural yang berarti bagi mereka. Sekitar tahun 2015 terjadi perubahan besar di distrik Hongdae akibat komersialisasi di mana kawasan yang sebelumnya menjadi jantung skena punk berubah menjadi toko yang mewah, kafe estetik, dan klub malam komersial untuk menarik lebih banyak pelanggan. Perubahan ini bukan hanya tentang bisnis,
melainkan titik penting yang membuat skena punk semakin sulit untuk bertahan karena tidak sejalan dengan logika pasar yang mengutamakan keuntungan. Akibatnya, banyak band punk dan pemilik bar memilih menggeser aktivitasnya ke Mulaidong yang saat itu masih menyediakan ruang kreatif dengan harga yang lebih terjangkau. Meski masih banyak promotor yang berani membuat acara dengan mempertahankan semangat underground, perubahan ini telah membuat distrik Hongdae kehilangan ketenarannya sebagai pusat utama bagi subkultur punk di Korea Selatan. Dalam wawancara dengan media internasional, Yeon menceritakan tentang bagaimana kecilnya skena punk di negaranya meski memiliki banyak band yang solid, kuat dan bersemangat. Yeon sering menekankan bahwa hilangnya ketenaran punk di Hongdae bukan berarti skena tersebut benar-benar musnah. Ia melihatnya sebagai bentuk perpindahan dan adaptasi di mana band dan komunitas punk memilih tempat yang masih memungkinkan kebebasan berekspresi tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan. Yeon juga menyinggung pengalaman pahitnya ketika tidak diterima oleh masyarakat karena penampilan punknya yang dianggap berbeda dan melanggar norma budaya tradisional Korea. Ia harus menggunakan wig saat keluar rumah atau bertemu orang tua untuk menyamarkan penampilannya agar tidak mencolok dan menimbulkan masalah di tempat umum. Di mata masyarakat, perempuan punk selalu dikaitkan dengan hal negatif sampai dijuluki Sanyeo yang artinya wanita sial. Karena dalam budaya tradisional Korea, perempuan harus menjunjung tinggi nilai etika dan kesopanan seperti bersikap lembut, berbicara pelan dan tidak agresif. Yeon percaya bahwa musik punk bukan sekedar suara yang keras dan tempo yang cepat, melainkan ruang kejujuran paling bebas untuk menjadi diri sendiri. Di tengah rutinitas yang terasa monoton dan tekanan ekspektasi yang terus membesar, Yeon merasakan sesuatu yang harus ia ledakan melalui musik untuk menyebarkan pemikirannya terhadap diskriminasi dan tekanan sosial yang selalu menindas kaum perempuan. Ia kemudian mengajak teman-temannya yang memiliki keresahan serupa untuk mendirikan band yang jujur, berani dan apa adanya. 시작. Pada tahun 2018, Yeon, Choi Siun, Min Jong membentuk band bernama Ramkix sebagai reaksi terhadap skena punk yang kerap tidak ramah kepada penonton perempuan. Mereka ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa bersuara keras dan agresif untuk mengekspresikan kemarahan, rasa frustasi, dan kesehatan mental yang sering mereka rasakan sebagai perempuan muda yang lahir di Korea Selatan. Nama Ramkix sendiri dipilih karena netral, bebas tafsir, dan tidak menyinggung gender para anggotanya. Yeon pernah mengatakan bahwa nama itu terinspirasi dari band Australia bernama The Ramjacks dan tidak memiliki makna yang spesifik. Lalu ketika mereka melakukan sesi latihan untuk pertama kalinya, ruang latihan terasa berisik dan berantakan, di mana setiap dentuman drum dan distorsi gitar terasa seperti pelepasan sebuah perlawanan kecil terhadap kebisuan. Sebagai vokalis, Yeon tidak berusaha tampil dominan karena ia ingin belajar sejajar dan menjadikan band sebagai suara kolektif, bukan panggung ego. Dari latihan ke latihan, Ramkix tumbuh bukan karena ambisi, melainkan kebutuhan mereka yang ingin bicara jujur kepada diri sendiri. Baginya, membentuk Ramkix bukan tentang ingin menjadi terkenal, tapi ingin menemukan keberanian untuk bersuara, berbeda, dan tetap keras di dunia yang sering memintanya untuk diam. Pada tahun 2019, Ramkix merilis 2 lagu yang digambarkan sebagai potret masa muda yang berada di ambang peralihan dengan membawa semangat dan api pemberontakan. Angka 18 tidak sekedar penanda usia, melainkan simbol kegelisahan anak muda yang tumbuh di tengah tekanan sosial, ekspektasi,
dan sistem yang seringkali tidak memberinya ruang untuk gagal. Meski ada semangat untuk melawan, tapi mereka harus menghadapi kebingungan, kemarahan, dan harapan yang selalu bertabrakan dengan idealisme yang mulai tergerus oleh keadaan. Melalui lagu tersebut, Yeon mengajak para pendengarnya mengingat kembali fase hidup ketika pilihan tidak terbatas. Namun di setiap pilihan akan ada konsekuensi yang menakutkan. Di balik musik yang keras, energik dan brutal, lagu tersebut menyimpan pesan bahwa menjadi muda bukan hanya tentang bersenang-senang atau memberontak, tapi tentang belajar untuk menerima luka, kegagalan, dan kenyataan bahwa dunia tidak selalu adil. Kemunculan Ram Kicks langsung menarik perhatian sampai dijuluki sebagai post Joseon Punk karena berhasil menggabungkan suara punk dengan pengalaman dan nilai-nilai tradisional Korea. Kehadiran mereka bukan sekedar ledakan saat, melainkan tanda bahwa skena punk masih ada dan terus bergerak melalui musik yang jujur. Rambut mohawk dan spike warna-warni juga mencerminkan penolakan Ram Kicks terhadap estetika glamor dan komersialisasi yang sering diasosiasikan dengan industri musik arus utama. Aksi panggung dan interaksi Yeon dengan penonton adalah elemen penting karena kerap berbicara tentang perasaan, kegelisahan, dan kemarahannya terhadap budaya tradisional yang sangat mengekang. Dalam konteks punk, aksi tersebut bisa diartikan sebagai upaya untuk meruntuhkan batasan antara band dan penonton, sekaligus menolak struktur hiburan yang hierarkis. Pada tahun 2020, Ram Kicks mulai membentuk identitasnya yang Yeon gambarkan sebagai fase penting sekaligus berat untuk teman-temannya. Di saat banyak band kehilangan arah karena pandemi COVID-19, Ram Kicks memanfaatkan media sosial demi bisa bertumbuh di tengah situasi yang serba terbatas. Tidak ada panggung, tidak ada kerumunan, yang ada hanya ruang sempit, kegelisahan, dan dorongan untuk tetap bersuara. Dari keterbatasan dan kekacauan yang sedang melanda dunia, Ram Kicks justru menemukan pijakan yang lebih kuat untuk melangkah ke fase berikutnya dengan merilis EP pertamanya. EP ini berbicara dari sudut pandang anak muda yang dipaksa bertahan tanpa diberi ruang untuk menyerah. Tidak ada romantisme, yang ada hanyalah kenyataan pahit dan keberanian untuk mengakuinya. Para jurnalis mulai melihat Ram Kicks bukan sekedar band pendatang, melainkan entitas baru yang memiliki arah dan sikap yang jelas. Mereka tidak menawarkan optimisme palsu karena mereka hanya menghadirkan kejujuran tentang rasa yang lelah, muak, dan keinginan untuk bertahan hidup meski dunia terasa berjalan tanpa arah. Pada tahun 2022, Ram Kicks muncul di Rebellion Festival yang dikenal sebagai salah satu festival punk terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Ram Kicks hadir bukan sebagai penonton atau bintang tamu, melainkan sebagai bagian dari komunitas punk global yang ingin berbagi semangat, energi, dan sikap yang sama. Sejak Ram Kicks naik ke atas panggung, suasana langsung berubah intens di mana Yeon tampil tanpa aba-aba dan terus menghantam penonton dengan lagu-lagunya. Musik mereka yang keras, cepat, dan agresif mencerminkan karakter punk klasik yang lugas dan tanpa kompromi. Bagi Ram Kicks, tampil di panggung Rebellion bukan sekedar pencapaian, tapi bentuk legitimasi atas keberadaan punk Korea yang telah diakui dunia. Penampilan mereka yang liar cukup menegaskan bagaimana musik punk tetap relevan sebagai bahasa perlawanan dan solidaritas lintas budaya. Ram Kicks hadir membawa suara dari Asia Timur tanpa menghilangkan identitas asli atau tunduk kepada ekspektasi pasar internasional. Pada tahun 2023, Ram Kicks datang ke Indonesia sebagai bagian dari rangkaian tur Asia Tenggara di mana kehadiran mereka langsung disambut baik
layaknya kawan lama yang tidak bertemu selama bertahun-tahun. Sejak pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia, anggota Ram Kicks merasakan atmosfer yang berbeda dengan kehangatan dan kebisingan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dari Jakarta, Semarang, Jogja, dan Malang, Ram Kicks tampil penuh energi dengan membawa semangat kebersamaan yang langsung menyatu bersama para penonton. Namun ketika Ram Kicks tampil di Purwokerto, sebuah momen tidak menyenangkan terjadi ketika Yeon dilempari botol plastik ketika sedang berbicara di atas panggung. Insiden itu sejenak memecahkan suasana, meninggalkan rasa kecewa untuk Ram Kicks dan penonton lain karena tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap layaknya seorang punk. Ram Kicks kemudian menyampaikan sikap tegasnya melalui akun Twitter dengan mengatakan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat ditoleransi di ruang musik, bahkan di skena punk sekalipun. Insiden ini memicu reaksi luas dari komunitas musik yang menilai tindakan tersebut tidak mewakili semangat punk di Indonesia. Banyak dari komunitas musik menyuarakan solidaritas dan permintaan maaf untuk menegaskan jika aksi tersebut tidak mewakili semangat komunitas punk di Indonesia. Menurut laporan mediasuara.com, pelaku akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada Ram Kicks, pihak panitia, dan komunitas punk di seluruh Indonesia. Bagi Ram Kicks, kejadian di Purwokerto hanya meninggalkan luka kecil karena di balik satu tindakan buruk ada komunitas besar yang berdiri untuk membela rasa hormat, solidaritas, keamanan, dan saling menjaga. Yeon juga sempat membahas tentang bagaimana mereka sering disebut fake punk atau punk plastik oleh beberapa pihak yang membuatnya semakin termotivasi untuk menunjukkan jika punk bukan hanya tentang gaya, penampilan, dan estetika. Pada 20 Juni masih di tahun yang sama, Ram Kicks merilis full album pertamanya yang merupakan perkataan jujur mereka terhadap keberanian untuk hidup tanpa harus tunduk kepada siapapun. Judulnya sering disalahartikan sebagai sikap yang kasar atau tidak sopan, padahal yang mereka bawa jauh lebih dalam dan sangat emosional. Album ini adalah album yang berbicara tentang lahir dengan tulang punggung yang menolak patuh dan memilih melawan ketika dunia menuntut kepatuhan buta. Dalam album ini, Ram Kicks juga menggambarkan bahwa menjadi keras bukan karena ingin menyakiti, tapi karena tidak diberi pilihan selain tetap bertahan. Punk menjadi bahasa yang paling jujur untuk menyampaikan kemarahan, kelelahan, dan keinginan untuk bebas dari tekanan. Sebagai album pertama, album ini bisa digambarkan seperti manifesto untuk Ram Kicks dalam menegaskan mereka di skena punk dunia. Sampai saat ini, Ram Kicks masih aktif dan terus menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui musik, sikap, dan keberanian. Bahkan pada tahun 2025, mereka merilis album keduanya yang membuktikan bahwa konsistensi dan kejujuran dapat membawa musik punk menembus batasan yang lebih luas. Mereka telah mengajak para pendengarnya untuk jujur pada keresahan masing-masing dan tidak takut pada tekanan yang membungkam, karena mereka percaya bahwa musik bukan hanya hiburan, melainkan alat untuk bertahan, berbagi, dan mengingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Lalu film pun selesai. Jika dunia memiliki standar, punk memiliki suara dan musik menjadi senjatanya. By Tukang Cuangki. Yuk.